teman-teman ya, ketika Anda punya konten, itu tidak jauh lebih penting. Kenapa? Karena Anda punya kontennya, ketika Anda blast yang bacanya jumlahnya cuma 10 orang, 20 orang. Cek teman-teman friend list Anda, kalau di Facebook belum minimum 3.000 orang, ya percuma Anda punya konten yang luar biasa. Kenapa? Karena yang baca itu-itu aja. Di IG juga kayak gitu, teman-teman ya. Anda punya konten yang bagus ya, IG Anda yang follow Anda jumlahnya sedikit, ya, yang Anda follow juga jumlahnya sedikit. Buat apa? Dan mereka nggak akan pernah baca, ya, kan mereka nggak pernah tahu konten yang Anda berikan juga. So, teman-teman pikirkan dulu, teman-teman, marketnya siapa. Jadi kealih-alih Anda punya konten yang bagus, Anda pikirkan dulu, teman-teman ya. Anda harus punya relasi yang cukup besar. Sekarang banyak loh, teman-teman, bagaimana kita punya friends yang luar biasa. Anda ikut grup ya di Facebook, ya cek ya grup-grup apa sih, grup-grup bisnis, grup-grup wirausaha, ya lihat mereka yang aktif, jadikan saja mereka teman. Ya, ajak ngobrol, kumpulin mereka di friend list-nya Anda. Anda ikutin mereka, mereka ikutin Anda, dan why teman-teman ya, ketika Anda akan punya konten dari jadi bisa, Anda tarik, Anda caplok, Anda sampaikan, mereka yang akan melihat, bukan hantu yang melihat. Percuma teman-teman ya, percuma kalau Anda punya konten yang bagus yang ngelihatnya sedikit. The way of doing business berubah. Begitupun dengan cara-cara merekrut, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita merekrut tidak menjadi luar biasa, tidak menjadi sebuah habit, maka hasilnya juga tidak akan pernah mampu membuat Anda besar. Teman-teman, kita coba untuk cek terlebih dahulu. Pertanyaan saya simple. Kenapa kita harus merekrut di awal tahun? Jawabannya juga simple. Karena calon agent kita punya waktu yang panjang untuk mereka berjuang di bisnis asuransi jiwa. 1 year full, bahkan kalau Anda ngerekrutnya di awal tahun, alih-alih Anda baru merekrut di tengah tahun atau di akhir tahun. Ya, waktu mereka untuk berproduksi, waktu mereka untuk sukses sedikit, teman-teman. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk merekrut? Jawabannya adalah sekarang. Setuju? Kalau Anda setuju, Anda harus pikirkan gimana sih teman-teman cara merekrutnya. Kenapa? Karena, teman-teman, ya, nggak ada cara paling praktis untuk Anda lakukan kecuali Anda paham data terlebih dahulu. Teman-teman, kita nggak akan bicara tentang bagaimana. Kita akan bicara tentang berapa banyak dulu. Jangan gimana dulu, teman-teman ya. Kenapa? Karena ada teman saya bilang, San, saya nggak mau ngerekrut lagi, ngerekrut susah. Saya tanya sama dia, emang ya, kalau lu bilang susah, ya setidak-tidaknya di bulan Maret kemarin, lu berapa orang sih yang lu udah coba untuk tawarin bisnisnya? Ya, terus dia bilang, udah 5, San. Lu mah keterlaluan. Baru 5 lu sampein, ya, lu udah bilang susah. Cek dulu data, teman-teman ya. Kalau di bisnis asuransi jiwa ada rasio closing 10:1 untuk penjualan, artinya 10 orang yang kita ketemuin, 1 mereka akan beli, teman-teman ya. Tidak demikian dalam proses perekrutan. Proses perekrutan rasio closing-nya lebih besar lagi, teman-teman. Untuk informasi saja, LIMRA, Life Insurance Market Research Association berkata, rasio closing dalam proses perekrutan bisa 20:1 loh, teman-teman. Come on, artinya jumlahnya ini harus diperbanyak, teman-teman. Sebelum kita matangkan cara merekrutnya, kita banyakin dulu aktivitasnya. Jangan salah paham, teman-teman. Anda hebat di dalam cara, tetapi Anda tidak hebat di dalam aktivitas, salah besar. Sebuah konsep yang disampaikan ya tentang bekerja cerdaslah sebelum bekerja keras. Hai teman-teman, mohon bersadarlah. Kenapa? Karena teman-teman kerja cerdas tanpa diiringi kerja keras, hasilnya tidak akan pernah maksimal. Kalau Anda hanya kerja cerdas tanpa ada kerja keras, Anda akan menjadi penipu ulung. Jaminan dari saya. Kenapa Anda malas untuk beraktivitas? Kerjaan Anda hanya berbohong saja nanti. Kalau Anda berprinsip cerdas dulu baru keras. Tetapi kalau Anda bekerja keras tanpa bekerja cerdas, Anda akan menjadi kuli, teman-teman. Jaminan dari saya. Kenapa? Karena Anda cuma cukup mengandalkan otot dan aktivitas saja tanpa menggunakan otak. So, teman-teman, kerja cerdas dan kerja keras itu adalah satu iringan. Cuma, teman-teman, mana yang lebih dahulu? Saya akan mereferensikan kerja keras dulu. Ya. Kenapa? Karena dari kerja keras, cerdasnya Anda akan otomatis terbangun. Dari apa sih, San? Dari ilmu-ilmu di lapangan yang tadi saya sampaikan, teman-teman. Nanti Anda akan ketemu tuh ya cara handle objection-nya sendiri. Anda akan ketemu tuh cara fact finding sendiri. Anda akan ketemu tuh cara presentasi sendiri. Semakin sering Anda presentasi perekrutan, semakin tahu Anda gimana caranya. Jaminan dari saya. Cuma masalahnya adalah, ketika Anda hadir, sama tuh teman-teman, seperti sebagian banyak orang yang belajar, pengennya cepat dapat, pengennya kayaknya gede. Sama kayak dulu saya ya, teman-teman belajarnya, pengennya cepat ngerti, pengennya suksesnya cepat.
Padahal enggak, semua butuh proses. Yang paling penting adalah karena seberapa banyak kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita ketahui. Nah, teman-teman, pesan saya yang kedua adalah sebelum kita lanjut ke sesinya, setelah saya menyampaikan bahwa Anda butuh percaya diri, yang kedua adalah Anda butuh aktivitas. Sebanyak-banyaknya aktivitas, sebanyak-banyaknya Anda tidak akan pernah ditolak lagi, jaminan dari saya. Kalau Anda belum melalui 10.000 jam terbang, atau dalam bahasa Inggris adalah flying watch, Anda belum bisa menyebutkan bahwa ini susah atau ini sulit. Kenapa? Karena kalau 10.000 jam terbang, Anda butuh sekitar, hitung deh ya teman-teman, saya malas hitung. Kalau satu hari aja 24 jam, Anda butuh 10 tahun untuk bisa menguasai ilmu perekrutan tanpa ditolak. Artinya apa, San? Artinya setiap saat, setiap waktu rekrut. Ketemu orang rekrut. Lihat WA rekrut. Masuk ke WAG rekrut. Masuk ke IG rekrut. Masuk ke Facebook rekrut. LinkedIn rekrut. Line rekrut. Telegram rekrut, teman-teman. Come on. Jangan-jangan Anda menggunakan media sosial Anda untuk kepoin artis-artis ya, Atta Halilintar sama Aurel. Jangan dong, ya sekali-sekali nggak apa-apa sih teman-teman ya. Buat tahu juga ya, buat diskusi juga sama nasabah, tapi jangan terlalu keseringan. Ya, gunakan ini untuk bisa memperbanyak jam terbang Anda. Semakin ahli Anda, semakin nggak akan pernah ditolak Anda dalam proses perekrutan. Yang selanjutnya, Anda tahu juga namanya prinsip 70-20-10. Ini prinsip apa sih, San? Ini prinsip yang disampaikan oleh Kinders Brothers bahwa di dalam proses perekrutan, Anda harus sadar, ya, dari 10 orang yang Anda rekrut, 1 orang itu nanti tipenya star. Nggak usah diajar-ajarin, dia tahu gimana caranya untuk sukses di bisnis ini. Dia tahu gimana caranya jadi MDRT, Elite Club, dan lain-lain, tapi jumlahnya cuma 1. Jadi dari 10 orang yang sudah masuk, yang sudah NR di tim Anda, yang akan jadi MDRT itu cuma 1. 7 orang tipenya average. Butuh kesabaran Anda untuk mendevelop mereka. Butuh pengetahuan Anda, butuh coaching Anda. Butuh role play dari Anda, teman-teman. Ya, jadi kalau 1 orang, ya teman-teman ya, dia tahu sendiri jalannya, ya oke lah, teman-teman ya, jadiin aja partner untuk kawan ngobrol-ngobrol, untuk kawan diskusi. Tapi dan untuk informasi, 7 orang ini butuh development. Artinya merekrut itu cuma 1 cara. Cara lainnya adalah Anda harus mengembangkan mereka. Tetapi untuk informasi buat Anda yang sudah merekrut, tetapi teman-teman ya, Anda harus tahu ini, dan bahwa dari 10 orang, kemungkinan 2 orang itu nggak jadi. Ya, maksudnya nggak jadi, San, nggak akan pernah bisa ngapa-ngapain di bisnis asuransi jiwa. Ini jaminan dari saya, ini fakta, teman-teman. Jadi Anda orangnya jangan baperan ketika Anda ngerekrut saudara Anda, ternyata saudara Anda tipenya yang 20% ini, atau tipe yang 2 orang ini, tolong ikhlasin saja. Kenapa? Karena memang nggak semua orang juga cocok di bisnis ini, jaminan dari saya, teman-teman. Ya, nggak semua orang punya value yang sama, nggak semua orang cinta uang, nggak semua orang pengen membantu orang, nggak semua orang, ya teman-teman ya, bisa sama seperti Anda. Artinya ada orang yang mungkin nggak akan sukses, tapi jumlahnya cuma 2 kok, nggak perlu khawatir. Ini juga jadi pengetahuan kita untuk bisa memperbanyak aktivitas ngerekrutnya.